Halo teman-teman, selamat datang lagi di seri podcast komunikasi episode keempat bersama saya, Teira Dwayne. Kemarin di episode ketiga kita kan ngasih gimana caranya menginformasikan dan mempengaruhi, dan sekarang kita masuk ke level berikutnya yaitu komunikasi persuasif. Pernah nggak teman-teman ya, pengen banget orang setuju sama ide kita, entah buat proyek, budget, atau cuma nyuruh teman untuk ikut liburan. Tapi bingung caranya. Nah, hari ini kita bakal kupas rahasia bikin orang bilang iya sama kita. Pakai logika, hati, dan trik yang cerdas. Pertama, apa sih itu komunikasi persuasif? Menurut kami DLN di Indonesia, ini tuh tentang membujuk orang-orang penting di organisasi, teman atau keluarga buat nerima ide kita. Bukan cuma bikin mereka setuju, tapi juga kita jadi lebih jeli nih kalau ada orang yang mau mencoba membujuk kita balik. Nah, jadi komunikasi persuasif itu segitu oke-nya. Bayangin ya, kalian usul sesuatu ke bos atau minta komitmen tim, nggak cukup cuma ngomong tapi harus bikin mereka yakin. Dan di Indonesia, persuasi sering banget soal nyambungin hati. Kita nggak cuma pakai fakta, tapi juga perasaan. Bikin orang tuh ngerasa, oh ini beneran nih buat kebaikan kita. Makanya ini adalah keterampilan wajib. Terus gimana caranya? Filsuf Yunani Aristoteles udah kasih resep yang klasik. Ada 3 elemen penting, reason atau logos, credibility atau ethos, sama emotion atau pathos. Pertama ya, logos dulu. Ini tuh soal logika. Kalian harus kasih argumen jelas pakai data atau fakta. Contoh, data bilang 80% tim yang pakai cara ini kerja lebih cepat. Kedua, ethos atau kredibilitas. Tunjukin kalian itu orang bisa dipercaya. Misalnya, saya udah 5 tahun ngerjain proyek ini, jadi ini pasti jalan. Terakhir, pathos. Sentuh emosi mereka. Coba bilang, bayangin betapa lega kita kalau kerjaan selesai tepat waktu. Nah, ketiga hal tadi dibarengin akan bikin pesan kita itu ngena banget. Selain itu, kita juga akan kasih 6 prinsip persuasi yang lebih modern. Ini tuh dari Robert Cialdini, ahli psikologi. Pertama, ada reciprocity. Kasih sesuatu dulu. Misalnya, ini sampel gratis buat kalian coba. Kedua, konsistensi. Ajak orang komitmen dari langkah kecil. Kalian udah coba demo ini, lanjut langganan yuk. Ketiga, social proof. Tunjukin orang lain udah ikut. 10.000 orang pakai produk ini loh. Keempat, authority. Pakai otoritas. Dokter bilang ini bagus buat kita. Kelima, liking. Cari kesamaan. Kita sama-sama suka efisiensi, jadi ini cocok buat kamu. Dan terakhir, scarcity. Kasih rasa urgency. Misalnya, stok tinggal 5, buruan. Nah, 6 trik ini tuh ampuh banget, apalagi kalau disesuaikan sama budaya kita yang suka hubungan dekat. Ada lagi yang gak kalah penting, yaitu memahami gaya komunikasi orang lain. Tiap orang itu punya social style yang beda-beda. Ada yang suka sama fakta, ada yang emosional, dan lain-lain. Contoh ya, kalau ngomong sama tipe driver yang tegas dan to the point, kasih data singkat. Ini naikin profit 20%. Kalau sama tipe yang amiable, yang suka perasaan, pakai cerita misalnya. Ini bikin tim kita lebih happy loh. Nah, itu semua tuh kunci guys. Kalau salah gaya, pesan kita bisa meleset. Jadi coba amati dulu orangnya kayak apa, ngomongnya cepet atau lebih santai. Lalu sesuaikan. Sebelum saya tutup episode keempat ini, ada tips simple buat teman-teman coba ya. Pertama, mulailah dengan fakta kecil yang bikin orang penasaran. Misalnya, tahu nggak, itu bisa hemat waktu kita loh. Kedua, tunjukin manfaat buat mereka, bukan cuma buat kita. Ketiga, pakai salah satu trik yang tadi. Misalnya ya, kasih sesuatu dulu biar mereka ngerasa they owe you. Dan terakhir, cek reaksi mereka. Kalau kelihatan nggak srek, ganti pendekatan. Latih ini di depan teman, supaya kalian makin jago. Jadi komunikasi persuasif itu soal komunikasi pakai logika, kredibilitas, sama emosi, plus pakai trik cerdas dan gaya yang pas.
G. Richard Sell bilang, persuasi itu menangin hati, bukan ngalahin orang. Itu saja dari saya, Teira Duen, di seri podcast komunikasi episode keempat. Kalian pernah sukses membujuk orang atau malah gagal total? Cerita ya di kolom komentar atau kirim email langsung ke saya juga boleh. Sampai ketemu di edisi berikutnya, edisi episode berikutnya. Bye-bye.